Ayat hari ini adalah Markus 7, ayat 31-37. Mari kita baca bersama. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatha!" Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Melanjutkan firman kemarin, mukjizat kesembuhan Yesus berlanjut dalam nas yang kita baca bersama hari ini. Dalam nas kemarin, Yesus menyembuhkan anak perempuan seorang wanita Sirofenisia yang kerasukan setan. Dalam nas hari ini, muncul gambaran Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap, yang tidak bisa berbicara. Pelayanan yang Yesus lakukan saat datang ke dunia ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar: mengajar, menginjili, dan menyembuhkan. Dari ketiga kegiatan ini, secara lahiriah, mengajar dan menginjili tampak sebagai kegiatan yang sangat rohani. Mengajar dapat dikatakan sangat rohani karena Yesus menjelaskan rahasia kerajaan surga agar mudah dipahami oleh orang-orang, dan menginjili juga dapat dikatakan rohani karena itu adalah menyampaikan Injil agar orang-orang percaya kepada Yesus. Namun, sebaliknya, menyembuhkan mungkin dianggap sedikit lebih bersifat jasmaniah dibandingkan dengan 2 kegiatan lainnya. Tetapi, jika kita bicara secara mendalam, pelayanan penyembuhan, kegiatan penyembuhan, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang sangat rohani. Ini karena ketika Yesus menyembuhkan penyakit, dia tidak hanya menyembuhkan tubuh yang sakit. Sebab adalah kehendak Allah agar tidak hanya tubuh yang sakit, tetapi juga jiwa yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan melalui Yesus. Itulah tujuan dari penyembuhan. Oleh karena itu, alasan mengapa Yesus meninggalkan daerah Tirus, melewati Sidon, dan melintasi Dekapolis untuk tiba di Danau Galilea sangatlah jelas. Untuk bertemu dan menyelamatkan satu jiwa yang sakit, satu orang yang sakit, Yesus melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Untuk menyelamatkan satu orang, Yesus melewati berbagai daerah dan tiba di sebuah danau dekat Galilea, di sebuah desa dekat Danau Galilea. Orang-orang yang mendengar kabar bahwa Yesus telah datang ke daerah itu, membawa seorang yang tuli dan gagap kepadanya, dan memohon agar dia meletakkan tangannya atas orang itu untuk menyembuhkannya. Kita tidak tahu pasti hubungan mereka. Bagaimanapun, orang-orang itu membawa orang yang sakit itu kepada Yesus karena belas kasihan, dan Yesus menganugerahkan kasih karunia kesembuhan kepadanya. Penyakit apa yang diderita orang itu? Dia menderita penyakit tuli dan gagap. Bisa jadi itu adalah penyakit, atau bisa jadi dia adalah seseorang dengan cacat bawaan. Tuli dan gagap berarti meskipun tingkatannya berbeda, ia adalah seorang penyandang disabilitas yang tidak bebas dalam mendengar dan berbicara. Bagaimana kita memandangnya? Kita akan berpikir, kasihan sekali, sungguh menyedihkan. Aku harap dia bisa sembuh. Perasaan seperti ini akan kita miliki. Namun, saudara-saudara, jika kita merenungkannya, kita menyadari bahwa kita juga adalah makhluk yang tidak bebas dalam mendengar dan berbicara, sama seperti orang sakit itu. Jika Anda melihat Yesaya 6 ayat 9, dikatakan seperti ini, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan." Amin. Firman ini adalah firman yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Bangsa Israel begitu keras kepala dan bodoh, sehingga mereka mendengar firman Allah tetapi tidak mengerti. Dan mereka melihat sesuatu tetapi tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, tidak mengerti, yang berarti mereka secara rohani telah begitu merosot dan bebal. Ketika Allah berfirman melalui nabi untuk meninggalkan kejahatan dan berhala serta kembali kepadanya, bagaimana seharusnya mereka merespons? Jika mereka mendengar, mereka seharusnya mengerti dan berbalik. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri kekalahan dalam perang dan kemunduran negara karena tidak menaati firman Allah, apa yang seharusnya mereka lakukan? Jika mereka melihat
Mereka seharusnya mengerti, menyesali kesalahan mereka, dan mengakui Allah sebagai Raja dan penguasa hidup mereka. Namun, bangsa Israel mendengar tetapi tidak mengerti, dan melihat tetapi tidak mengetahui. Namun beginilah keadaan kita sebelum percaya kepada Yesus. Bahkan mungkin beginilah keadaan kita hari ini yang hidup sambil mengaku sebagai anak-anak Allah. Mendengar tetapi tidak mengerti dan melihat tetapi tidak mengetahui, mungkin adalah keadaan kita. Kita memandang orang sakit dalam Alkitab ini dengan kasihan. Tetapi, kita juga harus bisa meratap, berduka, dan mengasihani diri sendiri ketika melihat keadaan rohani kita yang bebal. Sebelum percaya kepada Yesus, kita mendengar Injil, tetapi tidak mengerti. Benar bukan? Kita melihat orang Kristen, melihat Alkitab, melihat gereja, tetapi kita tidak mengetahui dan tidak mengerti. Kita semua seperti itu. Adakah di antara Anda yang sudah percaya Yesus dengan baik sejak lahir? Tentu tidak ada. Kita semua adalah makhluk yang bebal seperti orang sakit itu. Tetapi, karena Yesus berbelas kasihan kepada kita, mengasihani kita, datang mencari kita, dan bertemu dengan kita dapat mendengar dengan benar dan mengaku dengan benar. Untuk menyelamatkan satu jiwa, Yesus meninggalkan Tirus, melewati Sidon, dan melintasi Dekapolis untuk tiba di sebuah desa di Galilea. Dan dia menganugerahkan kasih karunia keselamatan kepadanya. Demikian pula, untuk menyelamatkan kita yang bebal, Yesus meninggalkan takhta surganya, datang ke bumi yang rendah dan hina ini dalam tubuh manusia, menempati tempat yang paling rendah, dan menyelamatkan kita dengan taat sampai mati. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima anugerah seperti itu. Mari kita lihat proses penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit ini. Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak dan membawanya ke suatu tempat. Lalu dia memasukkan jarinya ke kedua telinga orang itu. Dan kemudian dia meludah dan menyentuh lidahnya dengan tangannya. Lalu sambil menengadah ke langit, dia menghela napas dan berseru, "Efata!" Ketika dia melakukannya, telinganya terbuka, dan ikatan lidahnya terlepas, sehingga ia dapat mendengar dan berbicara. Demikian kata Alkitab. Cara Yesus menyembuhkan melalui berbagai proses ini dapat dianggap sebagai pemandangan yang sangat tidak biasa. Umumnya, Yesus biasanya menyembuhkan hanya dengan firman-Nya. Namun dalam nas ini dia secara khusus melalui beberapa proses. Dia memisahkan orang sakit itu dari orang banyak dan melakukan tindakan-tindakan merepotkan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Atau bahkan tindakan yang tidak nyaman, sampai-sampai meludah, dia melalui prosedur yang rumit seperti itu. Mari kita pikirkan. Mengapa Yesus melalui proses yang begitu rumit dan merepotkan? Apa alasannya? Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Karena ingin menyampaikan hati itu, Yesus melalui proses-proses ini. Yesus bisa saja menyembuhkan semua orang hanya dengan firman-Nya. Jadilah tahir. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia memanggilnya secara terpisah agar ia dapat bertemu dengan Yesus seorang diri. Dan sambil menyentuh bagian yang lemah dari orang sakit itu, dia berempati dengan penderitaannya. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kelemahanmu, katanya, sambil menyembuhkannya. Cara Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita juga serupa. Yesus tidak hanya berfirman dari takhta surga, biarlah seluruh umat manusia diselamatkan. Dia mengenakan tubuh manusia dan datang ke dunia ini, mengalami sendiri penderitaan dan kesakitan yang dialami manusia, dan wafat di kayu salib dalam wujud yang paling mengenaskan. Mengapa Yesus melalui proses-proses ini? Aku tahu penderitaanmu. Aku juga pernah mengalaminya. Aku tahu kelemahanmu. Aku sangat mengasihimu. Aku sangat mengasihimu sampai mati di kayu salib. Untuk membuat kita mengetahui hal itu, dia menganugerahkan kasih karunia keselamatan kepada kita melalui proses ini. Saya percaya kita semua ada di tempat ini karena kasih itu. Dia tidak membiarkan kita begitu saja dalam dunia, tetapi memanggil kita secara terpisah dengan menyebut nama kita. Aku mengasihimu. Dan dia menjadikan kita anak-anaknya, agar kita dapat bertemu dengannya secara pribadi, dan mengenal, serta memahami kasih Allah. Apakah ini mungkin dengan kekuatan manusia? Tidak. Ini hanya mungkin oleh anugerah Allah semata. Hanya mungkin oleh anugerah Allah. Nas ini menunjukkan fakta tersebut. Bagaimana mungkin orang yang tidak dapat mendengar dan berbicara, bisa sembuh? Itu hanya mungkin oleh anugerah Allah. Itu mungkin karena Yesus datang menembus banyak kota dan desa, berbelas kasihan, dan secara pribadi mengulurkan tangannya untuk menumpangkan tangan atasnya. Yesus berpesan kepada orang yang telah disembuhkan itu, jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Mungkin dia mengatakan untuk tidak memberitahukannya, karena semakin namanya tersebar di seluruh wilayah,
akan semakin sulit baginya untuk melayani dalam berbagai hal. Namun, bagaimana hasilnya? Dikatakan bahwa semakin dia melarang, semakin luas mereka memberitakannya. Meskipun Yesus telah berpesan dengan sungguh-sungguh untuk tidak memberitahukan hal itu, mengapa hal itu tidak terjadi? Bagaimana mungkin seseorang dapat menyembunyikan anugerah dan kasih yang begitu besar, ajaib, dan luar biasa yang diterima dari Yesus? Bagaimana mungkin seseorang dapat berpura-pura tidak tahu dan menyimpannya untuk diri sendiri? Itu adalah hal yang mustahil. Mereka mungkin telah berusaha untuk menaati perintah Yesus. Tetapi apakah itu berjalan sesuai keinginan? Tidak. Karena hal itu begitu menakjubkan, begitu menggembirakan, dan luar biasa, meskipun Yesus telah melarang, terjadilah penyebaran berita tentang Yesus yang lebih luas lagi. Saya sungguh berharap agar kita dapat menjadi seperti ini. Orang yang bertobat di dalam Injil, orang yang telah mengalami kasih dan anugerah Yesus yang besar dan ajaib, akan hidup dengan cara apapun untuk memberikan anugerah dan pengaruh di tengah dunia. Bahkan jika tidak berusaha untuk menunjukkannya, bahkan jika mencoba untuk menyembunyikannya, menekannya, hal itu akan terungkap secara alami, dan melalui kita, dunia akan melihat Allah. Saya memberkati agar hidup kita dapat menjadi seperti itu. Jika seandainya keadaan kita, kehidupan kita hari ini, gagal memancarkan keharuman Kristus di tengah dunia dan tampaknya telah kehilangan kuasa Injil, kita harus memulihkan anugerah dan sukacita keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh di dini hari ini agar anugerah dan sukacita keselamatan meluap di dalam diri kita. Kita harus mengingat kasih dan anugerah salib Yesus yang datang mencari kita sambil berkata, "Aku mengasihimu," dan dengan rela menyerahkan nyawanya sendiri bagi kita yang bebal, yang mendengar tetapi tidak mengerti, yang melihat tetapi tidak mengetahui. Kita harus memulihkan anugerah salib. Melalui ini, kuasa Injil akan dinyatakan di tempat kehidupan kita. Saya dengan sungguh-sungguh memohon agar kita semua di tempat kehidupan kita hari ini mengingat kuasa dan anugerah salib dan hidup dengan berpegang pada salib itu.